Assalamualaikum. Channel Catatan Misteri. Semoga pemirsa semua sehat selalu, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita masih berlanjut lagi, yaitu cerita nyata, yaitu kisah seseorang mencari pesugihan kuda penoleh. Kali ini pemirsa, yaitu Pak Karjo sama Bu Karsi sudah meninggalkan lokasi rumah di atas. Terasa yang basah kuyup tadi, tubuhnya nampak segar dan ceria. Mbak Singko tetap berduduk sama Bu Karni di sebuah orang itu tetap pejam matanya sambil berkumat tangis. Dia menunggu kedatangan. Setelah Pak Karjo jalan Karsi sudah di depannya, Mbak Singo, lalu Mbak Singo membuka mata. Duduk tak? Kamu sudah menjalani proses yang pertama, ritual. Kata Mbak Singo, baiklah, apalagi yang harus saya jalankan? Duduklah dulu. Lalu Pak Karjo dengan Bu Karsi, dia duduk bersila. Setelah duduk Karjo sama Karsi, yang perlu harus kamu ingat, bila kamu sudah berhasil dari sini, jangan pernah kamu bercerita dengan siapapun, dengan tetanggamu atau keluargamu, bahwa kamu pernah ada di sini. Kamu harus menghilangkan rasa belas kasih terhadap orang-orang di sekitar dengan siapapun. Kata Mbak Singo. Berarti Pak Karjo sama Bu Karsi menyetujui apa yang dikatakan Mbak Singo. Ingat, buangkan rasa hati nuranimu, belas kasih. Kamu harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Harus tega dengan siapapun. Ingat pesan-pesanku itu. Baik Mbah Singo, kata Pak Karjo. Baik Mbah, kata Bu Karsi. Rasa belas kasihmu dibuang jauh-jauh. Itu yang jadi penggalang nanti. Kamu harus menjadi seorang yang raja tega di dalam kehidupanmu sendiri. Itu akan menambahkan kekayaan nanti setelah kau pulang dari sini. Bila kamu setelah pulang melihat apapun di dalam rumahmu, kamu tidak usah sedih sedikit pun. Hilang rasa kesedihan, buang jauh-jauh. Pak Karjo sama Bu Karsi, dia hanya membangunkan kepala. Nampak kelihatan Pak Karjo sama Bu Karsi ini matanya terbelalak, yang sepertinya sudah
sudah tidak seperti Pak Karjo sebelumnya. Bu Karsi juga begitu. Biasanya Pak Karjo dengan lugu, Bu Karsi juga orang yang ramah. Saat ini dia matanya sudah berubah. Kalau itu kamu jalankan, kata Basimo, kamu yang kamu tuju hanya sebuah kekayaan. Nah, ritual yang kedua ini, kamu harus bawa ayam cemani ke dalam batu ini. Ada sebuah gua. Kamu harus bersemedi di situ sampai besok. Gua itu. Baik Mbak, kata Pak Karjo dan Bu Karsi. Pemirsa catatan misteri, lalu Pak Karjo dan Bu Karsi diantar dengan Basimo untuk memasuki gua di bawah batu belah. Dengan tangga-tangga batu dan suara gemericik air yang jatuh dari atas gua. Semakin lama dia semakin ke dalam jalannya. Basimo membawa obornya. Dia mengikuti dari belakang. Sesampai di dalam gua, ada sebuah mata air yang menetes yang dari atas bibit-bibit gua dan air yang mengalir. Yang agak kecil itu untuk Karsi. Pejamkan mata, lalu dengarkan. Diam. Penguasa batu belah ini. Dan pejamkan mata. Pak Karjo dengan Bu Karsi memejamkan mata. Dan ayam cemani itu ditaruh di atas telaga kecil. Basimo mulai dan kedua orang ini akan mempersembahkan apa yang kamu miliki. Yang mempunyai kekuasaan di dalam gua. Inilah persembahan saya. Orang-orang ini akan sudah menjadi pengikut sang raja penguasa batu belah. Karjo, maka aku akan membawamu naik ke atas gunung. Iya Mbak, kata Karjo dan Karsi. Dia hanya bisa berkata iya dan tidak boleh untuk mengelak dari perkataan Basimo. Sampai di sini saya akan meninggalkan Karjo sama Karsi. Setelah
Pak Karjo sama Bu Karjo. Sudah masuk di sini, berarti kamu harus menuruti keinginanku. Jangan pernah sekali-kali membantah. Bila kau membantah, harus merelakan anak-anakmu menjadi pasukanku di sini. Keinginanmu akan saya turuti. Kamu harus memberiku tumbal. Anak-anakmu, keluargamu, itu harus menjadi tumbal. Dan kamu akan semakin tambah kaya. Kekayaanmu akan berlimpah. Tapi bila kamu tidak memberi tumbal, kamu sendiri yang akan menjadi tumbal di sini. Kamu tak usah ragu. Kekayaan itu akan datang sendirinya kepadamu. Kamu tidak bisa membantah apa yang saya katakan. Setiap malam Jumat ini, kamu harus menyediakan sesaji kembang setaman dan ayam hitam. Untuk di rumahmu, kamu harus bisa membuat kamar khusus untuk datang ke tempat Karjo dan Karsi. Bila kamu jangan sekali-kali kamu melanggar apa yang aku katakan, kata siluman. Pak Karjo bersama Bu Karsi, dia hanya tetap diam mendengarkan kata suara-suara itu. Suara dan asap itu tetap menyelimuti di tubuh. Suara kuda bergerak di mana-mana. Suara bergerak kuda yang saut saling menjauh. Ketika suara kuda itu hilang, suara tangisan anaknya, si Parno, yang selalu minta tolong. Dia minta tolong dan selalu minta tolong. Namun suara itu berkata lagi, kamu tidak usah kau dengarkan suara anakmu minta tolong. Iya, kata dia sudah menjadi pengikutku di sini. Bila kamu nanti pulang ke rumah, apa yang kamu lihat, tidak usah kamu sesali. Makanya kekayaan itu akan datang kepadamu, Karjo Karsi. Ingat kata-kata saya. Jangan pernah sekali-kali melanggar sumpah janjimu, setiamu kepada aku, yaitu aku penguasa di sini, raja kuda petualang. Bila kamu melanggarnya, makanya kamu sendirilah yang menanggung semua akibatnya itu. Ingat kata-kata saya. Di depanmu itu ada sebuah emas dan berlian. Bawalah satu. Karjo membawa satu. Si Karsi membawa satu.
kamu sampai di rumah, itu akan membawa kekayaan yang banyak di rumah. Apa keinginanmu? Akan aku turuti. Karjo dan Karsi, ingat pesan saya. Jangan sekali-kali kamu melanggar sumpah dan janjimu sendiri. Aku akan meninggalkanmu. Pulanglah kamu ke rumah. Saat itulah Pak Karjo sama Bu Karsi membuka mata. Dia nampak ada cahaya di atas bahwa pagi telah tiba. Mbah Singmo bergegas, tergopoh-gopoh turun ke bawah ke dasaran. Dia memanggil Karjo dan Karsi. Hai Karjo dan Karsi, semedimu sudah selesai. Mari ikut aku naik ke atas. Pak Karjo dan Bu Karsi, dia mengikuti Mbah Singmo untuk naik dari gua. Sesampainya di gua, pemirsa catatan misteri, dia duduk di atas buku bambu di atas ini yang semalam ada bekas-bekas sisa api unggun. Mbah Singmo berkata sama Bu Karsi dan Bu Karni, kami Karsi Karjo, kamu saling mengingatkan apa yang pernah Karsi dan Karjo lihat. Jangan pernah cerita dengan siapapun di kampung. Kamu tak perlu tahu dan tidak tahu kalau kamu pernah ke sini. Ingat pesan aku. Jangan sampai lupa di malam lagi sesajen harus ada di kamar yang khusus. Nanti kamu pulang, di seberang sungai sana itu sudah ada delman yang menunggumu. Karni harus pulang sendiri dengan delmannya. Karjo harus pulang sendiri dengan delmannya. Dia punya sendiri. Sampai di sini Mbah mengasih tahu sama kamu. Pulanglah. Baik Mbah, siap Mbah, saya akan pulang meninggalkan bumi. Sampai bertemu lagi. Ya, hati-hati. Pesan apa yang di sini, yang rahasia ada di sini, jangan pernah kamu ungkapkan dengan keluarga. Mbah Singmo meninggalkan ketiga orang ini. Dia berlahan-lahan ke arah gua. Entah apa yang dia buang. Tapi Pak Karjo sama Bu Karni, Pak Karjo melangkah turun, menuturi itu jalan yang berbatuan tadi untuk dia segera pulang. Karena waktu sudah matahari sudah menampukkan cahaya terang. Dia terus menelusuri bebatuan untuk menuju ke arah sungai dan menyeberang. Nampakkan di seberang sana sudah menampakkan sebuah kereta, yaitu delman tadi bersama kusirnya. Dalam sayu-sayu pandangannya Pak Karjo sama Bu Karni, kok seperti kusirnya itu seperti anaknya, wajahnya namun kelihatan lagi pucat. Tapi dia tidak bergerak untuk berpikir itu. Dia tetap melangkah menyeberangi sungai. Setelah menyeberangi sungai sudah sampai di depan delman, Pak Karjo sama Bu Karsi berkata sama Bu Karni, Di Karni, kita sudah sampai, terima kasih telah sampai mengantar saya. Kita berjumpa lagi nanti kapan-kapan aku akan berkunjung ke tempatnya di Karni. Begitu juga Bu Karsi berkata dengan Bu Karni, iya Kang, Mbak Karsi sampai di sini ya. Saya akan pulang, sampai juga pulang. Ingat pesan apa yang disampaikan Mbak Singmo tadi, jangan sampai terluka dengan siapapun atau keluarganya Kak Karjo sama Bu Karsi.
Iya dik, saya akan memegang janji. Nanti bila dilihat di rumah ada apa-apa, ya kabar-kabari saya Mbak Yu. Iya dik, iya dik Karsi, kata Pak Karsi sama Bu Karsi. Setelah itu Bu Karni terus menaiki delmannya, dia meninggalkan Pak Karjo sama Bu Karsi. Tapi sebaliknya, Pak Karjo sama Bu Karsi, dia menaiki delman. Dek, siapa namanya dek menjadi kusir ini? Ini kuda siapa? Ini untuk ibu sama Pak Karjo. Saya hanya sebagai kusir. Dek, siapa namanya? Nanti ibu akan tahu sendiri siapa nama saya. Namun seorang kusir itu tetap tertunduk, wajahnya pucat. Dia sekali-kali melirik Pak Karjo dan Bu Karsi. Di cahayanya pucat itu ada rasa melas, ada rasa kesedihan. Kusir yang masih muda itu. Namun Pak Karjo dengan Bu Karsi tidak pernah memikirkan siapa yang menjadi kusir. Dia hanya berkata, apakah kamu jadi kusir nanti, jadi kusir di rumah? Betul, benar, iya. Kenapa tapi kamu gak mau ngasih nama? Ya, nama sebut saya, nama saya adalah Agus. Oh ya Agus, hati-hati ya bawa kusirnya supaya kudanya itu tidak luka. Sesekali kuda itu menoleh ke arahnya Pak Karjo sama Bu Karsi. Dalam ingatannya Pak Karjo sama Bu Karsi bahwa kuda itu pernah dia dinaiki di dalam telaga. Kuda itu yang bisa berbicara. Namun hatinya membuang itu jauh-jauh. Apa yang dipesankan oleh Mbah Singgung maupun yang penguasa Gunung Belang. Perlahan-lahan kuda itu berjalan di bebatuan. Sesekali Pak Karjo sama Bu Karsi dia sambil berjada bergurau. Semakin jauh nampak matahari sudah mulai menunjukkan siangnya. Suara kicau-kicau burung di hutan-hutan itu berkicau bersautan, mendendangkan irama-irama. Suara burung, bermacam-macam burung. Terus Pak Karjo dan Bu Karsi dengan delmannya dia tetap berjalan. Setelah sampai di hutan itu, dia menelusuri sawah-sawah. Lihat hijau-hijaunya sawah, padi tanaman yang cukup hijau, tanah yang subur. Dia tidak ada nampak kesedihan, tidak pernah untuk merasakan kecurigaan di rumah terjadi apa. Pemirsa, catatan misteri. Sampai di sini dulu ceritanya, ikut kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.